Di rumah mewah milik Crazy Rich Helena Lim dan juga kasus korupsi yang menyeret namanya, kita bahas bersama Fahrur Dalimunte, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat petang, Mas Fahrur. Selamat petang, Mas Rahmat. Mas, tadi kita lihat ada uang yang disita, ada rupiah, ada juga dolar Singapura, ada beberapa bukti lain yang disita. Apakah ini bisa memperkuat adanya keterlibatan Crazy Rich Helena Lim dalam kasus TPPU ini? Ya, yang pertama bahwa kita harus pahami bahwa untuk saat ini kasus tambang ilegal di wilayah konsesi PT Timah di Kepulauan Bangka Belitung itu masih atau baru menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi, yakni 13 orang tersangka yang saat ini sudah diproses dan juga ditahan, itu baru ditetapkan dengan pasal 2 dan pasal 3, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Artinya apa? Bahwa untuk saat ini kasus yang ada hanya kasus tindak pidana korupsi. Nah, terkait tadi pertanyaannya apakah ini bisa jadi dari hasil tindak pidana dan seterusnya, itu bisa saja karena memang unsur pasal 2 dan pasal 3 itu kan antara lain memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi gitu ya. Jadi untuk membuktikan apakah ada fakta memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka harus dilihat bahwa aliran uang yang diperoleh dari keuntungan pada peristiwa hukum ini kemana saja gitu. Oke. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah untuk menelusuri hasil-hasil dari dugaan tindak pidana yang terjadi itu mengalir kemana saja untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tadi di pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dengan adanya bukti ini yang ditemukan di kediaman Helena Lim, apakah ini juga bisa jadi bukti yang kuat adanya dugaan TPPU di kasus korupsi timah ilegal ini, izin timah? Jadi kita belum bisa mengetahui ya, itu nanti bisa diketahui setelah dari hasil penyidikan dan juga nanti dari persidangan. Apakah bukti uang yang diambil atau yang diamankan tadi berdasarkan penggeledahan apakah terkait tindak pidana ini atau tidak. Karena memang dalam rezim tindak pidana pencucian uang, menelusuri uang cash itu paling sulit. Jadi disebut sebagai anonymous asset types gitu. Aset tak bernama gitu. Kan di setiap lembar uang tadi nggak disebut tuh ini duit dari mana gitu kan, dari bisnis kah, dari bisnis ilegal kah, dari jual, kan nggak ada gitu. Makanya disebut sebagai anonymous asset type gitu. Jadi untuk saat ini ya kita belum bisa memastikan apakah terkait atau tidak. Baik. Itu nanti berdasarkan fakta yang diperoleh dari penyidik saja. Itu tantangan pembuktiannya ya, pembuktian asal uang yang ditemukan tadi ya Mas Fahrur. Tapi kalau soal modusnya nih, biasanya kan tak sedikit kasus pencucian uang yang melibatkan influencer. Itu modusnya apa sih, seperti apa? Apakah memang ada ketertarikan untuk menyimpan hasil kejahatan di Crazy Rich atau influencer menurut Anda, Mas Fahrur? Ya, jadi memang di dalam berbagai penelitian, baik yang ada dilakukan di dalam negeri oleh PPATK maupun internasional, itu menunjukkan bahwa praktik pencucian uang saat ini itu banyak dilakukan dengan menggunakan public figure atau artis. Dan juga orang-orang yang aktif di media. Kenapa begitu? Sebagai contoh terakhir misalnya yang paling terkenal adalah kasus 1MDB di Singapura yang menjerat mantan Perdana Menteri, Malaysia, yang menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia. Itu kan mereka juga memberikan uang-uang itu kepada artis Hollywood dan juga perusahaan yang bergerak di bidang media di Hollywood. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena memang public figure ini punya sesuatu yang bisa menutupi kecurigaan penegak hukum terkait asal-usulnya. Kenapa? Karena public figure memiliki tipikal pendapatan yang berbeda-beda. Misal nih, satu orang misalnya artis A, hari ini dia dibayar 100 juta. Besok untuk tampil di panggung B dibayar 100 miliar. Itu bisa aja terjadi gitu. Jadi alasan-alasan untuk menutupi apakah ini dari hasil yang sah atau tidak, itu gampang dimanipulasi begitu.
Mudah untuk Itu disamarkan beda ya. misalnya dengan orang yang biasa, misalnya pebisnis biasa, kita udah tahu ritmenya. Misalnya setiap bulan dia dapat keuntungan atau omset sekitar 1 miliar misalnya. Oke. Tiba-tiba dia dapat 20 miliar, itu patut dipertanyakan. Tapi kalau artis hari ini dibayar 100 juta, besok dibayar 100 miliar, itu bisa dan sah-sah saja terjadi. Baik. Itu nanti kita akan yang kita akan tunggu bagaimana hasil penyelidikan dari Kejaksaan Agung 13 tersangka untuk kasus korupsi, tapi untuk TPPU masih diselidiki. Terima kasih Mas Fahrur Dalimunte, pakar tindak pidana pencucian uang, telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini. Selamat.